Hellcat. Like a Hellcat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa hari-hari yang Kau berikan adalah baik karena Engkau memelihara kami. Dan hari ini Tuhan, kalau kami masih ada dengan tubuh yang sehat, kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi. Ketika kami datang kepadamu, walaupun dengan banyak persoalan dan beban yang berat sekalipun, bagi Engkau sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita bertemu saat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali saya katakan bahwa Tuhan gak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, yang bagus, berpelangi. Tetapi satu hal, walaupun seringkali juga ada badai, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, kebenaran tentang apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, dengan setiap fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Pembacaan hari ini kita ambil dalam Lukas pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang sangat jauh dan tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya harap bahwa konteks ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, bukan? Tetapi saya percaya bahwa firman itu selalu baru setiap hari bagi kita. Dan firman Tuhan nggak pernah out of date,
dia selalu up to date karena mengikuti kehidupan kita. Demikian juga kisah ini. Sebelum kita renungkan lebih jauh, tentunya kita jangan salah paham dulu ya. Jangan kita katakan bahwa orang beriman itu nggak boleh kaya, nggak boleh diberkati. Bukan begitu maksudnya. Tapi ini adalah orang yang kaya namun tidak beriman. Bersyukurlah kalau kita banyak berkat namun kita tetap beriman. Nah, demikian yang kita baca tadi, dikatakan ada satu kelompok, satu keluarga mungkin ya, orang kaya yang dikatakan selalu berjubah ungu, bersuka cita dalam kemewahan, dan di samping itu ada seorang miskin bernama Lazarus. Begitu bukan? Nah, kita lihat bahwa si Lazarus itu berusaha untuk mencukupi laparnya itu dengan makanan-makanan. Sampai di sini bisakah kita merenung apa yang Yesus mau katakan, bahwa orang kaya dan Lazarus. Kalau di tempat kami, kalau yang namanya orang kaya itu pasti terkenal, namanya dikenal, semuanya dikenal. Bahkan kalau kita mau ke rumahnya dan nyasar saja, kita tinggal tanya saja, sebut namanya, pasti dikenal. Tapi ini aneh, kenapa Yesus kok tidak kenal namanya, padahal itu orang kaya. Sebaliknya, Lazarus, si orang miskin itu dikenal namanya. Ada apa gerangan? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupanya bagi Yesus, bagi Allah, itu yang penting adalah yang namanya tertulis di surga, itu yang dikenal. Jadi tidak tergantung dari berapa banyak aset kita, tidak tergantung dari berapa tinggi pendidikan kita, tidak tergantung dari keturunan kita. Tapi satu hal yang penting, harus nama kita ada di surga. Pasti Yesus itu tahu nama kita. Untuk itu saya akan ajak baca di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kisah ini adalah ketika 70 orang murid dari berbagai profesi, dari berbagai pendidikan, dari berbagai latar belakang, dia menerima Yesus lalu diutus. Dan ketika mereka kembali, mereka luar biasa, mereka bersukacita. Yesus, luar biasa, dengan namamu kami usir itu setan-setan. Dengan namamu semua sakit penyakit jadi sembuh. Namamu luar biasa, mereka sangat bersukacita. Namun Yesus katakan, jangan kamu bersukacita karena itu semua, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kenapa Yesus itu nggak kenal dengan orang kaya itu? Karena ternyata namanya tidak ada di surga. Sedangkan si Lazarus itu dengan kesederhanaannya, dengan seberapapun yang dia ada sama dia, tapi dia itu orang yang beriman. Dia percaya, dia tetap taat. Keadaan tidak membuat imannya jadi goyah. Keadaan tidak membuat dia jadi mengumpat atau lagi mulai berpikir untuk beralih. Tidak sama sekali. Imannya semakin kokoh. Sebab iman tidak ditentukan dari apa yang ada di dunia. Dan ternyata namanya tercantum di surga. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, selanjutnya tadi kita sudah baca, orang kaya itu mati dan Lazarus juga mati alias meninggal. Dan apa yang kita lihat di sana adalah ternyata si orang kaya melihat dari jauh si Lazarus itu sedang santai menikmati keindahan bersama Bapak Abraham. Sedangkan dia dalam suatu kengerian penderitaan, sampai dikatakan, Bapak Abraham,
tolong celupkan jarinya itu si Lazarus, aku ini kepanasan. Seperti itu bukan? Nah, Bapak Ibu sudah saya dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini. Kita hidup sudah berapa lama? Ada yang berkata, aku masih muda, baru 20 tahun. Ada yang berkata, aku sudah 30 tahun, mulai punya pengalaman. Aku sudah mulai lulus kuliah, mulai bekerja, dan sebagainya dengan banyak cita-cita. Ada yang sudah 50, ada yang sudah 70. Begitu panjang perjalanan yang kita lewati. Dan perjalanan itu semua kita sebut memori, kita sebut kenang-kenangan. Nah, macam-macam. Ada memori indah, ada memori menyakitkan, ada memori yang bikin kita jadi sedih, ada memori yang bikin bersuka cita. Itu semua sudah kita lewati. Besok, lusa, dan selanjutnya itu adalah cita-cita. Dan itu semua bukan milik kita. Kata Tuhan, besok itu adalah di tanganku, di tangan Tuhan. Loh, jadi apa yang kita punya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Tuhan percayakan adalah hari ini. Hari ini, yang lalu adalah memori, besok itu miliknya Tuhan. Tetapi hari ini itu adalah hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya kalau hari ini yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang harus kita buat? Seandainya Tuhan bilang, hari ini adalah hari terakhirmu, kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara akan buat apa? Apakah masih santai-santai saja? Sudahlah. Oh, saya rasa tidak. Jadi, karena hari ini adalah hari yang dipercayakan Tuhan, gunakanlah sebaik-baiknya. Apa yang bisa engkau kerjakan, kita kerjakan bagi Tuhan. Dan keselamatan itu cuma kesempatannya di dalam dunia ini. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak digunakan oleh si orang kaya itu. Itu sebabnya ketika dia mati, lalu dia sangat menyesal. Namun kita, kesempatan itu masih ada kalau kita bisa gunakan kesempatan itu. Dan kesempatan itu cuma ada di dalam dunia, dan cuma satu kali ketika kita masih hidup. Kalau itu kita tidak gunakan, kita akan nyesal di kemudian hari. Karena Kristus sudah memberikan yang terbesar yang dia berikan anugerahnya, yaitu keselamatan. Kalau yang namanya kekayaan, yang namanya kedudukan, yang namanya pendidikan tinggi, yang namanya keluarga, anak, mantu, cucu, itu mah bonus. Tapi kesempatan dan anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan. Itu sebabnya kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini itulah kesempatan. Jadi saat kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah bersama ini adalah bukan kebetulan. Saya percaya karena memang Tuhan memanggil kita. Dia ingin kita bersekutu. Mungkin dulu kita sudah terhilang, mungkin kita sudah jauh, mungkin kita sudah undur. Tapi Allah yang maha kuasa itu, Allah yang dahsyat itu, Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa, dia itu betul-betul mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita jadi orang tua bukan? Seandainya kau punya anakmu masih kecil gitu ya, lalu dia bermain-main, anak ini rupanya bengal, dia jalan-jalan kok, main ke jalan raya. Kan si ibu ini khawatir bukan? Nah, dipanggil terus masih bengal, apa yang dia lakukan? Mungkin dia ambil cemeti ya, dia ambil rotan gitu ya. Sini nak, kamu bandel ya, jebret. Kamu bandel ya, aduh mama sakit, aduh mama ampun, bandel lagi ya, jebret, kasih lagi. Aduh mama, sampai nangis-nangis. Ya, anak itu sampai ampun. Lalu bagaimana dengan saudara? Lalu ibu ini pasti masuk ke kamar. Ngapain? Dia nangis juga. Iya, karena aku sayang, karena aku ingin engkau jadi anak baik. Dia nangis juga. Kenapa? Karena ibu ini sangat sayang kepada anaknya.
Waktu dia pukul, bukan dia benci, tetapi karena dia sangat sayang. Nah, begitu juga Tuhan, Allah kita yang memposisikan dirinya sebagai Bapa. Dia itu juga begitu. Ketika dia lihat kita mulai beralih dari jalan yang benar, dia berusaha untuk kembali. Bukan karena benci, justru karena dia mengasihi. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca konteks ini, si orang kaya itu sangat disayangkan ya. Fasilitasnya ada, semuanya lengkap, semuanya bisa berbakti, bisa. Tapi dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang diberikan. Itu sebabnya ketika saatnya Tuhan panggil harus kembali, dan dia tidak ke Abraham, tapi dia ada di dalam penghukuman. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu si orang kaya ini melihat ke atas. Itu si Lazarus yang biasa pagi-pagi di depan rumahku itu, yang suka minta-minta. Aku sebel sama dia, itu jorok. Tapi dia ternyata ada di sana bersama Bapak Abraham. Lalu dia bilang, Bapak Abraham, itu si Lazarus, tolonglah celupkan jarinya di air, lalu celupkan ke lidahku, aku sangat menderita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apa yang sudah terjadi tidak bisa diulangi lagi. Penyesalan itu terjadinya belakangan, dan si orang kaya ini ternyata dia baru sadar bahwa segala sesuatu itu sudah terlambat, dan si orang kaya ini sudah tidak bisa memperbaiki. Walaupun kalau kita renungkan, si orang kaya ini pada dasarnya dia orang beriman. Sebab kenapa? Dia manggilnya aja Bapak Abraham. Bapak Abraham berarti dia itu sebetulnya anak-anaknya Abraham, anak-anak orang beriman. Firman Tuhan berkata, apabila engkau percaya kepada Yesus, maka engkau terhisap menjadi anak-anaknya Abraham. Artinya janji Allah yang sebagian besar kepada Abraham menjadi miliknya juga. Tetapi sangat disayangkan, bukan? Walaupun dia manggil itu Bapak Abraham, artinya dulunya dia beriman, dulunya dia percaya. Entah keadaan yang merubah hidup dia, entah kemewahan juga bisa merubah hidup dia, atau sebaliknya keadaan tertekan, keadaan terjepit, keadaan terhimpit, bukan tidak mungkin iman bisa jadi goyah. Nah, ibu-ibu ya, kalau engkau tiba-tiba suamimu pulang dari kantor tuh, tiba-tiba langsung bentak-bentak marah-marah begitu, kau jangan sedih dulu, jangan kau nangis. Kenapa suamiku ya biasanya lembut, biasanya ramah, biasanya senyum, kok hari ini langsung marah? Mungkin saja itu ada tekanan-tekanan dari kantornya, dari pekerjaannya. Nah, engkaulah yang menjadi penyejuk dalam rumahmu. Bukankah engkau harus selalu berdoa untuk suamimu, bukan? Supaya rezeki itu Tuhan kirim sama dia dan keluarga menjadi sejahtera. Nah, sangat disayangkan ya, hal yang ketiga adalah dia awalnya orang beriman. Dari cara menyebutnya kita lihat bahwa dia memanggilnya aja Bapak Abraham, tetapi bukan jaminan kalau menjadi anak Abraham lalu pasti masuk ke sana. Tidak, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keselamatanmu harus kau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Artinya bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Apakah kita masih tetap setia? Apakah kita masih tetap sungguh-sungguh? Apakah kita masih tetap berharap dalam keadaan apapun? Apalagi zaman sekarang kita lihat ya, gak usah kita sebutlah ibu-ibu tuh ngantrinya sampai panjang ya, gak usah kita sebutlah harus prokes terus menerus, bahkan udah ulang tahun yang keberapa begitu. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan. Satu bukti bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Terakhir, kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-24.
Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Bapak Ibu, sudah saya dikasih oleh Tuhan pada hari ini, ya, ketika kita datang sama Tuhan, siapapun kita, walaupun kita itu bos di perusahaan kita, walaupun mungkin kita owner di toko kita, atau kita karyawan, siapapun kita, yang terbaik posisikan dirimu sebagai hamba. Apapun yang kau lakukan, sekecil apapun, lakukan itu dengan ucapan syukur. Mungkin kau dipercayakan banyak berkat, lalu berkat itu bisa banyak memberkati orang. Atau mungkin kau dipercayakan satu talenta, di mana ketika engkau berkata-kata, orang menjadi kuat, orang menjadi sukacita. Kerjakan itu semuanya untuk Tuhan, dan kita adalah hamba, supaya dengan demikian ada alasan bagi Allah untuk memberkatimu. Supaya dengan demikian ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan, ada alasan bagi Tuhan untuk menjawab setiap doa-doamu. Supaya dengan demikian ada alasan bagi Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu. Dan bukan cuma itu saja, bukan cuma diberkati, tapi kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya mulailah pikirkan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, sementara Tuhan selalu melakukan bagi kita dengan begitu baik. Dan dikatakan di sini, yang terbaik, yang terindah adalah ketika tuannya datang, ketika tiba-tiba tuannya tiba, dan si hamba itu didapati sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya. Luar biasa. Itulah sukacita, itulah kemuliaan, itulah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan, karena kita nggak tahu kapan tuannya datang. Kerjakan, lakukan, tetap semangat. Bukan masalah apakah kaya atau miskin, bukan masalah apa yang bisa kita kerjakan, tetapi nama kita ada di surga, dan kita mulai pikirkan bahwa hari ini adalah hari kesempatan itu. Dan kita pikirkan apabila saatnya Tuhan itu, Tuhan dalam tanda kutip itu datang, dan ternyata kita didapati sedang bekerja dalam pekerjaannya yang dipercayakan. Lalu, sabaslah hambaku yang baik, mari masuk dalam kemuliaan Bapa. Apa saudara tidak rindu kalau Bapa menjanjikan yang di sana, Dia pasti cukupi keadaan kita yang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kesempatan itu masih ada. Walaupun seringkali kami lemah, walaupun seringkali kami lupa, walaupun seringkali kami hilaf, tapi Engkau tidak memperhitungkan semua, karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Seperti kami mengasihi anak-anak kami, Engkau terlebih lagi mengasihi kepada setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi secara khusus, karena Engkau yang tahu permasalahan kami. Biar kiranya firman itu menjadi rema, menjadi kekuatan, dan biar kiranya hari ini adalah hari perkenanan itu. Kami percaya Tuhan, ini bukan kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin berkata-kata kepada kami, karena Engkau mengasihi kami. Memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah dalam acara ini Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami seperti hari ini mengucap syukur dalam anugerah serta pimpinan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kami percaya Engkau sudah mendengar dan mengabulkan doa kami. Bersama-sama kita katakan amin. Berapa menit?